Sempat buntukan Guardiola di babak pertama, pertahanan super rapat Simeone mampu ditembus di babak kedua. Lalu taktik apa yang diubah Guardiola untuk membobol berangkas pertahanan Simeone? Bila kamu ingin tahu jawabannya, tonton terus video ini. Guardiola tetap bermain dengan formasi andalan 4-3-3. Masih absennya Diaz membuat jantung pertahanan dipercayakan pada Aymeric Laporte dan John Stones. Untuk pengganti Kyle Walker, Guardiola memainkan Nathan Ake di bek kiri. Perbedaan lain terlihat di lini depan saat Bernardo Silva dan Sterling mengisi posisi tersebut, sementara Foden dan Grealish ada di bangku cadangan. Simeone terlihat ingin bermain bertahan di leg pertama ini, maka niatan tersebut ia tunaikan dengan menggunakan formasi 5-3-2. Dalam komposisi pemain, Carrasco harus absen karena terkena akumulasi kartu. Selebihnya, pemain utama bisa bermain, kecuali Suarez yang dicadangkan karena Simeone lebih memilih menduetkan Felix dengan Griezmann. Saat bertahan, Guardiola meminta anak asuhnya untuk melakukan high pressing. Saat bola mulai dikuasai pemain belakang lawan, pemain City akan berusaha segera merebut bola. Misalnya pada cuplikan ini. Sementara di belakang, formasi 4 bek tetap dipertahankan Guardiola saat bertahan. Cancelo akan berdiri sejajar dengan 3 bek lainnya dengan Rodri yang berposisi lebih dalam sebagai gelandang bertahan. Merespon taktik high pressing, Atletico sangat jarang melakukan build up dari pertahanan. Bola banyak diumpankan langsung dari belakang ke depan. Misalnya pada cuplikan ini, Oblak melakukan umpan jauh ke depan saat dipressing pemain City. Namun sayang pilihan taktik ini tak efektif. Umpan-umpan jauh Atletico dapat dengan mudah diantisipasi. Maka Simeone pun lebih banyak mengandalkan serangan balik. Nah, pola serangan balik Atletico akan dibahas di bagian selanjutnya. Berbeda dengan Guardiola, Simeone menginstruksikan Atletico untuk bermain dengan low pressing. Saat bola mulai dikuasai pemain belakang City, pemain Atletico tidak berusaha merebut bola. Justru mereka merapatkan posisi ke belakang, menumpuk pemain di tengah dan di pertahanan. Sebagai contoh, lihatlah cuplikan ini. Saat Laporte menguasai bola, tak ada satupun pemain Atletico yang melakukan pressing. Mereka justru mundur dan membiarkan Laporte menggiring bola sampai tengah lapangan. Formasi pun tidak lagi 5-3-2 tetapi jadi 5-5-0. Simeone benar-benar menarik semua pemainnya ke lini tengah. Tidak ada satupun pemain yang disisakan untuk menunggu di depan. Contoh nyatanya pada gambar ini, terlihat Felix dan Griezmann ada di tengah. Situasi inilah yang membuat City bisa kuasai 71% penguasaan bola berbanding 29% milik Atletico. Karena di sepanjang laga, Atletico bermain menunggu di belakang saat bertahan. Heat map berikut pun menunjukkan rata-rata posisi pemain Atletico yang hanya ada di daerah sendiri di sepanjang laga. Namun bukanlah Simeone bila hanya bertahan tanpa punya siasat untuk mencuri gol. Dalam 5-5-0 ini, saat serangan balik dilakukan, Llorente akan bermain melebar sebagai sayap kanan. Kemudian Lodi akan melakukan penetrasi di sayap kiri, sehingga tersedia 4 pemain untuk melakukan serangan balik. Misalnya pada cuplikan ini, Felix melebarkan bola ke Llorente di sayap kanan. Llorente berusaha mengejar bola tersebut, tetapi Ake mampu lebih awal meraih bola dan membuangnya. Padahal Lodi sudah ada di kotak penalti. Meskipun dilakukan berulang kali, tapi bek-bek City mampu mengantisipasi pola serangan balik ini. Pembacaan bola yang baik membuat banyak serangan balik mampu dihentikan bahkan sebelum sampai ke kotak penalti. Maka tidak heran bila tak ada satupun shoot yang pemain Atletico hasilkan di laga ini, karena semua serangan balik mampu dipatahkan bek-bek City. Di sisi yang lain, Guardiola pun mencoba beradaptasi dengan permainan super bertahan Simeone. Bila biasanya Guardiola bermain dengan 3 bek saat menyerang, kini ia hanya gunakan 2 bek. John Stones kini ditempatkan lebih ke depan sehingga terkadang City memiliki 6 pemain di depan.
Sterling dan Mahrez melebar di kedua sisi. De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva, dan Cancelo di tengah depan. Sebagai contohnya, lihatlah gambar ini. Meskipun begitu, City tetap kesulitan membobol gawang Atletico. Kombinasi umpan pendek dan switch ball City tampak sia-sia saat banyak tendangan akhir mampu diblok oleh tumpukan pemain Atletico. Tercatat 6 tendangan mampu diblok oleh tumpukan pemain lawan. Brankas pertahanan Simeone pun benar-benar sulit dibobol oleh Guardiola di babak pertama. Persoalan City di babak pertama adalah terantisipasinya kreasi Mahrez, De Bruyne atau Sterling, Gundogan di kedua sisi. Oleh karena itu, di awal babak kedua, Guardiola mencoba menempatkan keduanya lebih ke tengah depan. Kini Mahrez dan Sterling bermain di tengah depan, sementara Cancelo dan Bernardo Silva yang mengisi posisi sayap. Misalnya pada gambar ini. Namun taktik baru ini benar-benar manjur saat tenaga baru dimasukkan. Saat 3 pemain baru dimasukkan, pola tersebut tetap dipertahankan. Foden pun tidak bermain melebar di sayap, justru ia bermain di tengah depan mengisi posisi Mahrez. Sementara posisi sayap kanan tetap diberikan pada Cancelo. Bedanya hanya ada pada Kevin De Bruyne, yang digeser dari kiri depan ke kanan depan. Nah, dengan stamina yang masih segar ini, akhirnya Fodenlah yang mampu membobol brankas pertahanan Atletico. Pada gol ketiga, Foden menggiring bola dan menarik satu bek maju. Lalu ia memberikan umpan ke kotak penalti dan gol pun mampu diciptakan oleh Kevin De Bruyne. Oke sobat semua, dapat disimpulkan utak-atik taktik Guardiola akhirnya berhasil. Brankas pertahanan Simeone bisa dibobol dengan sejumlah perubahan posisi dan pergantian pemain. Utamanya Foden, ia menjadi mesin penggerak perubahan taktik Guardiola di babak kedua. Oh iya, sebelum pamit, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu terupdate video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi. Goodbye.